kita berjumpa kembali di channel kami di dalam online live streaming. Sebagaimana di dalam kehidupan kami yang ingin selalu bersaksi lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam untuk menghadapi kekejaman dalam dunia ini. Dalam setiap kehidupan kita mungkin banyak problema, banyak tantangan yang kita hadapi, persoalan, ya, banyak gelombang. Perlu kita butuh cara menghadapi kekejaman dunia ini di akhir-akhir zaman ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana cara dalam menghadapi kekejaman dunia? Perlu kita buka dalam firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 16, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan suatu menjadi teladan bagi kita cara menghadapi kekejaman dunia. Oleh karena itu, saudaraku, saya bacakan di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Jadi, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan untuk membacanya, di sini setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, artinya bahwasannya di ayat sebelumnya, di ayat 1 sampai ayat 12 dalam Matius 14 ini, di sini berikutnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Jadi ketika Yohanes dibunuh, maka Yesus menyingkir. Ketika dia mendengar berita itu bahwa Yohanes dibunuh, maka Yesus menyingkir. Jadi nanti kita dengar sebagaimana cara Yesus. Bukanlah Yesus yang menjadi suatu hal yang takut atau mengalami kekalahan atau mengalami kegagalan, tidak. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasannya di sana Yesus membuat cara dalam menghadapi dalam kekejaman dunia. Oke, jadi saya baca seterusnya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi di sana bahwasannya cara menghadapi kekejaman dunia yang Tuhan kerjakan yaitu mengasingkan diri. Jadi mengasingkan diri ini yang sama dengan artinya menjauhkan diri. Jadi dia menjauhkan diri dari setan dan segala kekuatannya. Jadi dalam Matius 14 ayat 8 sampai 11, bahwasanya Herodes di sana memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi ini bukan suatu kekalahan, bukanlah suatu kekalahan, tetapi suatu peningkatan. Jadi di dalam waktu Yohanes dibunuh, saudaraku, bukanlah suatu kekalahan, tapi suatu peningkatan, yaitu memberi kesempatan bagi Yesus untuk bisa bekerja. Karena kita telah ketahui bahwa dalam pekerjaan Yohanes itu pekerjaan yang mengawali, yaitu dasar. Jadi ketika Yesus datang, maka dia membangun di atas dasar itu. Jadi Yesus pekerjaannya membangun di atas dasar itu, artinya untuk membawa kepada kesempurnaan. Jadi oleh karena itu, saudaraku, jadi dia memberi kesempatan pada Yesus untuk bekerja dalam Yohanes 1 ayat 15 sampai 18 itu. Boleh dibaca dalam Yohanes 1 ayat 15 sampai 18. Yohanes telah memberi kesaksian bahwa kemudian daripadanya akan datang Yesus Kristus. Jadi tidak ragu-ragu lagi kita bahwa dalam setiap nubuatan itu, dalam pemberitaan oleh Yohanes itu, bahwa setelah dia akan datang kemudian, yaitu Yesus Kristus.
Artinya Yesus ini yang akan melanjutkan pelayanan yang dia lakukan. Bahwa pelayanannya adalah pelayanan dasar dan Yesus itu meneruskan pelayanan di atas dasar. Nah, oleh karena itu mari kita dengarkan pekerjaan Tuhan melalui Yohanes Pembaptis adalah membangun dasar, sementara pekerjaan Tuhan melalui Yesus adalah membangun di atas dasar itu, yaitu kesucian dan kesempurnaan. Nah, jadi kedatangan Yesus membangun di atas dasar itu, yaitu yang dikerjakan kesucian dan kesempurnaan dalam Markus 1 ayat 8. Markus 1 ayat 8 itu, maka di sini ada dua pelajaran yang ditarik dalam peristiwa Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Nah, jadi yang pertama, pelajaran pertama yang kita ketahui bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Nah, siapapun sampai oleh setan sekalipun tidak akan pernah bisa digagalkan. Dan sekalipun Yohanes Pembaptis mati, pekerjaan Tuhan tidak berhenti karena dilanjutkan Yesus. Jadi dilanjutkan Yesus dalam Markus 1 ayat 8. Karena di sana dia sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa yang akan datang setelah dia ada Yesus Kristus. Jadi pelajaran yang kedua, bahwa gereja Tuhan harus mengalami peningkatan rohani sampai kepada kesempurnaan apapun yang harus dihadapi. Itu. Jadi di dalam peristiwa ini bahwasanya dia menunjukkan bahwa apapun dalam masalah, baik pun selaku di dalam kehidupan kita sampai lahir kita kepala kita dipenggal, maka di sana tidak bisa diputuskan sampai di situ, tapi mengalami peningkatan. Yaitu ada dalam penyucian. Jadi artinya dalam setiap pencobaan itu atau setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi itu ada konsekuensinya, ada untuk menunjukkan kepada iman kita, iman yang untuk teguh hati di dalam Tuhan, mengikut Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menghadapinya? Jadi kita belajar dari Yesus Kristus dalam Matius 13 ayat 16 ini. Maka setelah Yesus mendengar berita itu, artinya mendengar berita tentang Yohanes Pembaptis yang kepalanya sudah dipacung, maka di sana Yesus menyingkir. Nah, Yesus menyingkir. Ketika Yesus menyingkir, artinya dalam menghadapi kekejaman Herodes, dalam menghadapi kekejaman setan. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, dalam Raja Setan itu digambarkan oleh Firaun. Di dalam perjanjian baru itu digambarkan oleh Herodes. Jadi kalau kita pernah dengarkan firman Tuhan dalam waktu Yesus lahir di kandang domba, ada orang-orang Majus di sana untuk mau menuju ke kandang itu melihat Yesus yang telah lahir ada di sana. Maka terlebih dahulu mereka sebelum sampai ke kandang domba dalam penggembalaan yang ada Yesus di sana, maka di sana setan dulu yang terlebih dahulu yang mereka dapatkan dalam Lukas 2 itu. Maka di sana Herodes yang berjumpa di tengah jalan. Maka ketika di situ ada Herodes, raja setannya, yang berpura-pura. Berpura-pura artinya dia ingin mau ikut menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Ketika orang-orang Majus itu sudah mendapat di mananya tempat lahirnya Yesus. Tapi sesuatu hal dalam ide yang untuk mau membunuh sebenarnya, mau membunuh. Tapi itu bukan itu yang kita bahas. Tapi yang di sini bahwa kekejaman Herodes itu artinya ulah dari setan. Ulah dari setan lewat pencobaan-pencobaan di segala bidang yang mustahil, yaitu yang selalu merusakkan tubuh. Itu dalam yang bisa sampai memisahkan tubuh dengan kepala. Ini yaitu memutus hubungan kita dengan Yesus. Bahwa kita sudah mungkin mengerti tentang dalam firman Tuhan bahwa tubuhnya adalah kita, jemaatnya, bahwa kepala dia adalah Yesus yang menjadi kepala. Jadi kita mau dijadikan menjadi tubuh Kristus. Jadi
pekerjaan setan ini mau menghalangi kita untuk selalu menjadi tubuhnya Kristus, sehingga kita mengalami suatu problema atau percobaan itu sama seperti Yohanes sampai kepalanya dipenggal. Jadi artinya kepala Yohanes dipenggal, berarti Yesus yang mau menjadi kepala bagi dia. Jadi ditukar menjadi suatu hal yang menjadi tubuh Kristus di dalam kehidupannya. Jadi satu hal yang boleh kami sampaikan, maka yang harus kita lakukan adalah menyingkir sama seperti Yesus. Arti dalam menyingkir secara rohani adalah artinya tidak membalas kekejaman dengan kekejaman. Itulah Yesus lakukan, saudaraku. Jadi Yesus yang lakukan adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga suatu hal yang dia mau lakukan supaya kita mengerti tentang mengikuti Yesus, supaya di dalam kehidupan kita kalau ada dalam masalah, dalam ada pergumulan, menyingkir dulu. Cara-cara menyingkir ini ada. Jadi itu yang tadinya cara menyingkirnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau kekejaman dengan kekejaman. Jadi menghadapi ulah dari setan tadinya berarti kita harus mengambil tindakan untuk mengasingkan diri atau menjauhkan diri dari setan dan segala kekuatannya. Ini sama dengan tindakan untuk menarik belas kasihnya Tuhan, untuk menarik anugerahnya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi praktik menyingkir itu artinya itu dalam Matius 14 ayat 13 saya bacakan di sini bahwasanya Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi yang pertama menyingkir ke tempat yang sunyi, artinya melakukan doa penyembahan seperti yang dilakukan dalam ibadah doa penyembahan. Itu dia. Artinya dari sanalah kita boleh membedakan lawan atau kawan. Contohnya Yosua di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15, ketika dia sampai mukanya ke tanah, ya, dalam penyembahannya yang sangat luar biasa, yang menganggap dia tidak merasa ada apa-apanya, itu bukti dari penyembahannya. Maka dia yang hanya bisa diinjak-injak orang, tapi Tuhan dipermuliakan. Itu dia. Jadi di dalam doa penyembahan ini itu adalah tindakan untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi setiap ada persoalan, pergumulan, sekalipun ulah setan, maka di sana saudaraku harus menyingkir. Menyingkir itu artinya masuklah dalam doa penyembahan, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi ada di sana proses perobekan daging. Jadi ada perobekan daging, penyalipan daging dan segala keinginan daging. Jadi di sana dalam menyingkir ini juga dalam doa penyembahan ada di sana kita melihat wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari. Itu dia. Sama seperti waktu Simon Petrus, Andreas dan Yakobus yang ada di bersama-sama dengan Yesus di Gunung Getsemane, ketika Yesus berubah wajah, di situ melalui penyembahan itu maka di sana nampak ada sinar kemuliaan Tuhan, sakinah glory, gitu dia. Jadi oleh karena itu saudaraku, cara atau praktik menyingkir di sini yang kedua, duduk di rumput. Di dalam Matius 14 ayat 19 itu, duduk di rumput itu kita harus tergembala. Artinya duduk di rumput, saya bacakan dulu Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya lah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Artinya di sana bahwa mereka duduk di rumput itu makan roti. Maka Yesus di sana yang memecah-mecahkan roti itu.
Jadi memecah-mecahkan roti itu artinya dari ayat yang satu menerangkan ayat yang lain, itu dari firman pengajaran yang benar, sehingga kita disatukan menjadi satu tubuh Kristus di dalam firman pengajaran yang benar itu, dalam urapan Roh Kudus. Itu yang menjadikan kita. Jadi maka di sana cara menyingkiri, praktik menyingkiri itu harus duduk di rumput. Duduk di rumput artinya hidup tergembala. Jadi ketika kita hidup tergembala itu, maka sesuatu hal yang terjadi bagi kita yaitu adalah Tuhan yang menjamah kita, Tuhan yang mengubahkan kita. Maka ini tindakan yang kedua, harus duduk di rumput, hidup tergembala, jangan cerai-berai, jangan pergi ke kiri ke kanan. Nah, itu dia, itu tidak menjadi domba. Jadi kalau kita mengikuti dari belakang, ikuti Yesus, Yesus di depan menjadi kepala. Nah itu, jadi sesuatu hal di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita diputus kepala, tapi disambung ada Yesus menjadi kepala kita di sana. Jadi artinya apapun yang menjadi yang problema dalam kehidupan kita, yang mau memutus kita dengan hubungan kita dengan Tuhan, tidak akan pernah bisa. Nah itu. Yang ketiga, praktik yang ketiga, kamu harus memberi mereka makan. Nah, kita harus bisa memberi makan, artinya menjadi pemberita Injil, memberitakan suatu firman Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Nah, di sini dalam Matius 14 ayat 16. Nah, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Artinya di ayat sebelumnya, bahwa menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka dapat memilih makanan di desa-desa. Jadi di dalam waktu itu, dalam murid-muridnya mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan. Di dalam setiap mengalami persoalan pergumulan, bahkan secara di dalam ekonomi, mereka sudah mulai sesat, sudah mulai ibaratnya tidak ada lagi cara jalan keluar, karena sudah mulai sunyi, nggak ada lagi makanan ada di sana, saudaraku. Tapi di sana Yesus katakan tidak perlu mereka suruh pergi dari tempat ini, beri dia makan. Jadi di sini artinya kamu harus memberi makan, itu sama dengan ini merupakan pelayanan. Kita harus mau melayani, sama dengan kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Hasilnya ada di sana. Di dalam Mazmur 62 ayat 1-3 mengalami ketenangan. Yang kedua mengalami kuasa kesembuhan. Yang ketiga mengalami kuasa pembaharuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin mau rindu mendapatkan ini, mengalami yang tiga-tiganya ini, mengalami ketenangan, yang kedua mengalami kesembuhan, mengalami pembaharuan, ada sesuatu proses yang harus kita lakukan. Harus kita di dalam menghadapi kekejaman ini, kekejaman dunia ini, harus kita perlu menyingkir, masuk dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, kita butuh juga yang kedua. Cara yang kedua, duduk di rumput, dengarkan firman Tuhan. Mari dengan taat, setia, berkobar-kobar untuk selalu taat dengar-dengar kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan pelayanan itu dengan sehati, sepikir, satu tujuan, dengan berkobar-kobar di dalam Tuhan. Bukan hanya sementara saja, tapi sampai akhir hidup kita, apapun pergumulan, persoalan, bahkan dalam ekonomi yang lemah, tapi Tuhan akan tunjukkan, beri ketenangan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pembaharuan bagi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, baik Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kami doakan saudara dimanapun mereka saudara berada, maka Tuhan akan menjamah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan memberi untuk pengertian buat kita, yaitu melalui dengan Roh Kudus-Nya akan selalu mengartikan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap perkataan firman Tuhan yang kami sampaikan, biarlah membangun, untuk menguatkan, mengokohkan, dan meneguhkan setiap keimanan kita. Oleh karena itu, tundukkan hatimu. Kami berdoa dari sini, Tuhan akan menjamah dalam setiap kehidupanmu. Tuhan jamah dalam setiap kehidupan kami bersama dengan setiap orang-orang yang selalu bersama dengan kami. Kami percaya hari ini Tuhan sembuhkan segala penyakit. Tuhan kuatkan dalam segala kelemahan.
Tuhan, Engkau beri sukacita di dalam segala kedukaan. Tapi kami percaya semuanya Tuhan berasal dari Engkau Tuhan, bahwa kami akan memiliki ketenangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan kami mohonkan malam ini Tuhan, hari ini, bahwasanya tangan Tuhan menolong kami, memberi kekuatan buat kami. Terpuji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya.